perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih ya Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat. Masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan bilang, polisi akan menjerat dengan pasal berlapis terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Kapolda Jabar bilang pelaku terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban mulai bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026. Polda menjerat pelaku antara lain dengan pasal 446 KUHP dan pasal 451 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun. Maksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Sementara itu, saudara, kondisi perempuan korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Bandung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam keterangan pers, Dirut RSHS Rahim Dinata Marsidi menyebut proses rekonstruksi wajah korban penyekapan akan dilakukan bertahap dan melarang korban untuk ditengok sementara waktu agar luka yang dialami korban tidak kembali infeksi akibat bakteri dari luar ruangan. Sementara itu, saudara, secara psikis korban sudah mulai dapat diajak berkomunikasi meski belum banyak berbicara. Ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat, ya, dan ini harus kami sekarang ini, mohon maaf juga, kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat, tidak boleh ditengok karena yang datang nanti akan membawa kuman, sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami bira plastik, karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Sementara itu, uang sayembara senilai 250 juta rupiah yang diberikan kepada polisi dialihkan seluruhnya untuk keluarga korban YTR. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengumumkan keputusan resmi ini setelah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan pasca penangkapan tersangka Taufik Hidayat di Majalaya. Melihat wajahnya, melaporkan saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta. Dan
Ternyata berdasarkan penjelasan dari Wakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Yang melakukan penangkapannya adalah Polda Jabar, maka pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara, sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Rasa takut yang mencekam selama 3 tahun kini berubah menjadi secercah harapan setelah pelaku Taufik Hidayat diringkus oleh aparat Polda Jawa Barat. Dalam video yang diunggah akun Instagram Ernie It's Me, korban YTR mengaku senang atas penangkapan Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kabar baik pun datang dari ruang perawatan. Setelah sempat kesulitan berbicara akibat luka parah, kondisi fisik YTR kini dilaporkan kian membaik signifikan. Korban yang sebelumnya lemah tak berdaya, kini sudah mampu untuk duduk kembali dan berkomunikasi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menjenguk korban menyatakan, seluruh proses biaya administrasi akan ditanggung BPJS Kesehatan. Ia juga meminta pelaku dihukum setimpal. Memang untuk penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak di-cover BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Dan BPJS juga akan membantu, bahkan nanti prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan pun akan membantu. Meski kondisi berangsur membaik, hingga saat ini tim dokter RSHS Bandung belum melakukan tindakan operasi karena harus menunggu kondisi korban stabil sebelum menjalani tahap perawatan berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal penanganan kasus penganiayaan perempuan korban kekerasan di Bandung, Jawa Barat, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Selamat petang Mita, poin-poin apa saja yang menguatkan tersangka Taufik Hidayat akhirnya dikenakan pasal berlapis oleh polisi? Iya, selamat petang Yasir. Tadi sekitar pukul 2 siang diadakan press release yang diadakan di Mapolda Jawa Barat. Ini dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, lalu ada Gubernur Jawa Barat, KDM, serta ada dari Komnas Perempuan seperti itu, dan juga dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini memang dari pertanyaan Anda, poin-poin apa yang menguatkan tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Ada beberapa pasal yang diterapkan, kurang lebih ada 4 dan ada tambahan 1 pasal karena tersangka ini merupakan residivis dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan Yanuar dan Yasir, maksud kami saat ini saya sudah bersama dengan keluarga dari korban dan juga kuasa hukum dari korban. Namun untuk saat ini kami akan berbincang dengan kuasa hukum dari korban seperti itu. Halo, selamat petang Pak. Ini tadi press release sudah disiapkan, sudah berlangsung kurang lebih 1,5 jam seperti itu. Nah, ini seperti apa nih tadi dari hasil press release-nya? Baik, kalau untuk dari hasil press release juga kita kan ya menghormati ya
sangat sekali menghormati dan kami juga sangat mengapresiasi seluruh pihak yang tadi press release ya. Termasuk kepada Polda Jawa Barat yang sangat cepat menangani ini, sangat efisien, sangat cepat, sangat terukur, dan kita juga akan berusaha untuk menerapkan pasal yang seberat-beratnya. Kita juga akan memberikan ruang agar silakan untuk kepada penyidik, saya juga mudah-mudahan penyidik, saya yakin penyidik akan secara profesional dan membuka fakta-fakta secara lebarnya. Dan sekali lagi, kami tetap akan berpegang teguh pada bahwa yang seberat-beratnya hukumannya harus sesuai dengan apa yang dirasakan oleh korban. Mungkin itu. Pak, sekarang saya mau bertanya kepada keluarga atau ayah dari korban didampingi oleh kuasa hukumnya. Ini Pak tadi melihat secara langsung tersangka seperti itu. Bapak sendiri seperti apa melihatnya Pak tadi? Ya gimana ya? Saya akan ngajak ke anak saya. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan kakak dari korban. Kang tadi melihat secara langsung tersangka yang melakukan kekerasan terhadap adik Akang seperti itu. Ini Akang sendiri melihatnya seperti apa, Kang? Kalau saya pribadi jujur ya, sangat geram gitu, kesal campur, sakit kalau lihatnya gitu. Dia adik saya yang bangga gitu, dihancurin sama orang itu gitu. Paling kalau dari saya gitu, saya berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu atas perbuatan yang menimpa adik saya seperti itu. Kang, ini kan banyak sekali yang berharap bahwa adik Akang segera kembali sehat seperti itu ya. Kalau untuk saat ini sendiri kondisi adik Akang seperti apa, Kang Apip? Kalau untuk sekarang alhamdulillah ya udah berangsur-angsur membaik dan sekarang kan lagi masa pemulihan juga, lagi belajar untuk duduk, berjalan juga gitu kalau sekarang. Jadi lebih baik dari hari pas kemarin waktu ditemuin kayak gitu. Tadi sendiri ada bantuan dari Gubernur Jawa Barat untuk adik Akang yang sayembaranya akhirnya diberikan kepada keluarga. Ini seperti apa melihat bantuannya akhirnya diberikan kepada pihak keluarga, akan dipergunakan untuk apa, Kang? Baik, kalau ini kan bantuannya amanat ya, amanat pihak keluarga untuk untuk korban, dipergunakan untuk korban membawa kesehatan gitu. Jadi ini akan dipergunakan untuk mengobati adik saya gitu sepenuhnya kayak gitu. Terakhir Kang, kurang lebih nanti selanjutnya dari proses pemulihan sendiri diinformasikan tidak dari pihak rumah sakit apa saja tahap-tahapan yang akan dilakukan, Kang? Kalau untuk sekarang saya belum tahu ya, cuman kalau untuk sekarang kemarin kan udah operasi dibersihkan, nunggu pemulihan, baru ada tindakan selanjutnya kayak gitu. Cukup ya. Baik, terima kasih Kang Apip, pihak keluarga dan juga yaitu tadi Yasir perbincangan kami dengan pihak keluarga dan kuasa hukum dari korban. Dan ini untuk keluarga korban sendiri, selain korban juga keluarga korban saat ini ada di bawah perlindungan LPSK seperti itu. Jadi memang untuk wawancara sendiri juga memang harus mendapatkan pendampingan seperti itu. Yasir, ini kurang lebih apabila dari hasil press release yang dilakukan selama 1,5 jam tadi, kurang lebih ini maksimal yang akan dibebankan kepada tersangka ini kurang lebih ada 35 tahun kurungan penjara apabila itu semuanya dilakukan secara maksimal. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Mita atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat. Kita menuju ke Jakarta Convention Center di Senayan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sarasahan kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi dan Industri Indonesia KSTI tahun 2026. Memegang kendali pemerintahan adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan
yang kunci saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda harus seorang nahkoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik. Baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini, semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun,
bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini marilah kita lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Balukistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara, Presiden Prabowo Subianto mengakui tahu betul pentingnya kualitas SDM dan pelibatan profesor maupun juga ilmuwan di tiap sektor-sektor krusial pemerintahan. Dan saudara, Kompas Petang akan hadir usai jeda dengan sejumlah informasi lain, diantaranya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi pengacara Rasman Arif Nasution ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Presiden ke-7 Joko Widodo memulai safari politik di Lampung selama 3 hari. Gerindra menilai safari politik Jokowi hal biasa. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Bandara Raden Inten II Lampung. Kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung selama 3 hari. Kedatangan Jokowi disambut prosesi adat Lampung dengan pengalungan selendang tapis sebagai tanda kehormatan. Jokowi bilang kunjungannya ke Lampung untuk menghadiri rekor PSI. Disinggung soal pemilu 2029, Jokowi hanya tersenyum. Pak Jokowi, dari Kompas TV Pak Jokowi. Kedatangan kita ke Lampung nih Pak Jokowi. Mana Pak Jokowi? Apa nih, ke mana saja nih Pak Jokowi? Bisa dijelaskan Pak? Apakah ini menuju 2029 Pak? Gitu Pak ya. Gimana menurut kita negara saat ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Saya siapa?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menanggapi agenda Presiden ke-7 RI Joko Widodo keliling Indonesia yang dimulai hari ini. Prasetyo mengucapkan selamat kepada Jokowi karena sudah dalam kondisi sehat sehingga bisa belusukan kembali. Soal dukungan Jokowi untuk Prabowo menjabat 2 periode melalui safari politiknya, Prasetyo bilang saat ini pemerintah fokus bekerja. Jumat pagi, Jokowi memulai agenda belusukan ke Provinsi Lampung hingga akhir pekan nanti. Ada. Kalau kami dari Gerindra ya? Iya, Gerindra aja Mas. Ya kami menyampaikan selamat ya karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit karena sebelumnya kan sempat ada kurang fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya saya kira tidak ada masalah ya. Dukungan 2 periode itu Melihatnya sekarang belum. Nah, kita kalau mewakili pemerintah yang mewakili warga sudah bilang yang penting fokus bekerja dulu. Lalu apa misi politik Jokowi yang dimulai dengan belusukan di Lampung selama 3 hari? Benarkah ini adalah upaya Jokowi mengamankan suara Gibran untuk 2029? Kita bahas bersama pendiri Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago, dan ada Ketum Brigadir Rakyat Nusantara Rally Regan. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cinti. Oke, saya ke Mas Panggi dulu ya, Mas Panggi. Sebenarnya keputusan Pak Jokowi safari politik ke Lampung dan juga nanti akan ke daerah lain, atau fokusnya dulu ke Lampung dulu deh. Kalau menurut Anda masa iya sih cuma untuk hadir ke Kongres PSI? Ya, tentu saja di dalam politik itu namanya ya, untuk berpuasa itu bagian dari perjuangan apapun. Jadi mengatakan ini untuk memenuhi undangan atau sekedar untuk Mas Panggi, sorry saya potong dulu Mas Panggi, suaranya putus-putus, boleh diperbaiki dulu nggak jaringan komunikasinya maupun juga atau suaranya bisa lebih besar lagi? Boleh dicek? Oke, silahkan Mas Panggi. Halo? Oke, silahkan Mas Panggi. Iya, halo? Udah ini? Sudah lebih terdengar, boleh tadi dilanjutkan lagi. Iya, karena di dalam politik itu kan bagaimana untuk berpuasa ya. Pertama tentu bahwa kunci dari semua urusan gitu, walaupun memang semuanya bisa dengan pernyataan bahwa memenuhi undangan. Ini tujuan bahwa dalam politik itu rakyat, ketemu dengan rakyat, masyarakat biasa itu dari aktivitas politik tatap muka itu di dalam politik pesang itu belum ada bisa menggantikannya. Nah, apakah ini kunjungan biasa? Itu tidak, itu kunjungan yang urusan kebangsaan. Kalau pakainya karena memang betul-betul karena dirindukan rakyat, bisa iya, tetapi prinsipnya ujungnya kekuasaan gitu. Jadi apakah itu silaturahmi? Enggak ada lah, bertamu rakyat, kemudian yang bersamaan bersalamat, rakyat ingin datang kembali rakyat ingin berebut untuk kan dia mengatakan kita rindu dengan Pak Jokowi, lebih enak masa Pak Jokowi. Oke, Mas Panggi, sorry harus saya potong dulu Mas Panggi. Kita harus perbaiki dulu sinyal komunikasinya karena dari tadi juga putus-putus. Kita coba perbaiki dulu ya Mas Panggi. Kalau gitu sambil memperbaiki komunikasi dengan Mas Panggi, saya ke Bung Rely dulu. Bung Rely, apa iya cuma untuk hadir ke Kongres PSI? Nggak ada motif lain nih, nggak ada misi lain? Ya, kalau kita sih dari awal acara di Lampung ini, apa kita BRN mengundang Bapak atas undangan masyarakat, ada dari pondok, ada dari kegiatan masyarakat ya. Terutama kami BRN ya, saya selaku ketua BRN itu yang mengundang beliau ke Lampung tuh kami kan. Adapun acara ini sekalian untuk memperkuat PSI. Jadi atas kerinduan dan keinginan masyarakat kepada Bapak, banyak sekali undangan, yaitu yang kami sampaikan BRN kepada Bapak di Solo.
dan beliau oke, kalau gitu kita agendakan katanya, dan tanggalnya pun beliau yang memberikan tanggalnya. Ini Bu Reli tapi sebenarnya hanya menguatkan PSI atau menguatkan efek Pak Jokowi lagi di daerah? PSI. Jadi atas diskusi kami dengan Pak Jokowi bagaimana PSI ini ke depan agar kursi keterwakilan di DPR RI-nya itu bisa terisi pada 2029 tersebut, harus betul-betul pengurus di tingkat daerah itu baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai desa dan ranting itu betul-betul infrastrukturnya, jaringannya mengakar. Dan ini butuh kerja politik untuk memperkuat semangat bagi kader-kader PSI di daerah. Nah, Bung Reli, kalau misalnya memang agendanya PSI, Pak Jokowi kan jelas-jelas pakai topi PSI, pakai jaketnya PSI, tapi sampai sekarang nggak punya jabatan resmi di PSI, jadi apa? Dan nggak ada officialnya, dia jadi apa pengumumannya? Kenapa Pak Jokowi tetap berada di zona abu-abu? Menurut Anda kenapa? Ya, saya rasa bukan di zona abu-abu ya. Pak Jokowi itu selama beliau menjabat kan kita tahu bahwa beliau tidak memiliki satupun partai politik. Beliau sampai akhir masa jabatannya bukan ketua partai politik. Artinya beliau pure memang rakyat dan masyarakat di daerah kita ya, apalagi di tempat kita di Lampung banyak infrastruktur yang dibangun waktu beliau menjadi presiden. Jalan tol, bendungan, baik pun jalan provinsi yang pakai dana impres itu dibangun masa beliau waktu 10 tahun atau 2 periode. Tapi berarti kapan akan diumumkan resminya Pak Jokowi sebagai apa? Ya kalau itu sih bisa kita nanti kita lihat waktunya dan kapan Bapak akan menentukan. Tapi hanya Bapak yang bisa menjawab itu dan kalau gitu waktulah. Nanti partai yang bisa jawab. Nah kalau gitu Mas Panggi sebenarnya Anda melihatnya strategi apa sih yang lagi dimainkan Pak Jokowi? Kenapa ia tetap berada di zona abu-abu? Nggak jelas posisinya atau tidak diumumkan secara resmi. Posisinya apa di PSI? Iya Mbak Cindy, sebenarnya Pak Jokowi itu permainan politiknya saya bisa memahami. Beliau tidak mau membuat ancaman bagi yang lain, sehingga beliau menggunakan bahasa-bahasa ya ini hanya pertemuan biasa, hanya menyapa rakyat, menyalami rakyat, saya hanya memenuhi undangan. Sama persis bahasa beliau waktu dulu saya akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Sama dengan keputusan ketika MK memutuskan dulu Gibran tidak cukup untuk menjadi syarat menjadi calon presiden, kemudian diputus MK, ya Pak Jokowi bilang, ya tanya ke MK, jangan tanya sama saya. Kemudian hari ini karena rakyat berindu sama saya, apa salahnya? Ini tidak ada masalah, ini ikhtiar usaha, intinya kekuasaan, ujungnya unlimited gitu. Tidak ada yang kita mengatakan Pak Jokowi itu adalah canggih di dalam mainkan politik bahwa kalau dengan keluguannya, dengan bahasa saya orang bodoh, saya wondeso, saya tidak tahu, saya ini masyarakat biasa, dengan sosok kesederhanaannya, bagi masyarakat awam itu menarik Mbak. Gitu. Kita masyarakat awam kita tuh 88% pendidikannya kelas bawah, SD, pendapatannya rendah, mereka pelupa, mereka pemaaf. Jadi apa yang dilakukan inkonsistensi dari sumber dari puncak kekuasaan itu hilang dari Pak Jokowi, susah dipegang antara omongannya dengan perkataannya. Kalau dia bilang iya bisa jadi tidak bisa jadi iya. Kalau dia bilang ini hanya pertemuan biasa, bisa jadi sebaliknya bukan pertemuan biasa. Ini bagaimana tentang eksistensi PSI, bagaimana keberlangsungan kekuasaannya, bagaimana istana yang dibangun yaitu Gibran supaya tetap eksis, aman, dijaga terus, siap-siap. Mungkin otomatis juga udah siap-siap untuk RI 1 gitu, untuk menjadi presiden malam. Tetapi fenomena Pak Jokowi dengan cara memanfaatkan keluguannya, beliau nggak ngerti apa-apa, orang biasa, itu betul-betul tidak mengancam bagi yang lain. Ya, Bu Pani, itu yang kita pahami, masyarakat kita ini masyarakat yang tidak kritis gitu loh. Tidak kritis, masyarakat kita itu pendidikan politiknya rendah, masyarakat kita itu adalah pelupa dan pemaaf. Tetapi itu biasa, mungkin saja juga Pak Jokowi juga akan menjelaskan nanti warisan Pak Jokowi 8.000 triliun hutang yang dibuat, sampai sekarang kita akan menempuh hutang sampai mendekati 10.000 triliun. Dan bebannya kita warisan itu hari ini. Hilirisasi ugal-ugalan kemarin, hutan yang dibabat di masa itu.
Oke, dan tadi kan juga tadi sempat disinggung juga ya sama Mas Pangi. Tetapi masyarakat hari ini tetap merindukan Pak Jokowi. Oke. Itulah hebatnya Oke. masyarakat Indonesia ini. Sebentar Saya Mas salut Pangi. gitu loh. Soal itu saya juga mau minta tanggapan dulu ke Bung Rally sebentar Mas Cinta Pangi. sama Pak Jokowi gitu. Oke, Mbak Cindy lanjut. Tadi kan juga disebutkan kalau strategi inkonsistensi, politik inkonsistensi. Apakah kalau menurut Anda Bung Rally, ini juga sebenarnya strategi mengamankan Mas Gibran sampai untuk 2029? Terlalu jauh ya kalau kita menganalisanya seperti itu. Memang kenyataannya 2 periode ini Pak Jokowi itu terpilih sebagai presiden dipilih oleh rakyat, dipilih menang di gubernur DKI dipilih rakyat, menang wali kota dipilih rakyat. Sekarang siapa di antara kita yang menang wali kota 2 kali, menang gubernur sampai menang presiden 2 kali? Dan yang terakhir Pak Prabowo Gibran melanjutkan pemerintahan beliau. Oke Bung Rally, tapi kalau soal politik inkonsistensi yang tadi disinggung oleh Mas Pangi, Anda melihatnya memang seperti itu atau ada apa sih sebenarnya di balik itu? Ada ya, semuanya pure karena ini menjawab bagaimana PSI itu ke depan bisa masuk parliamentary threshold dan caleg-calegnya yang bisa mendorong dengan infrastruktur yang kuat. Nah, di daerah itu caleg-caleg di luar Jawa atau di Jawa sendiri harus diisi kader-kader yang memiliki grassroots. Bagaimana grassroots apabila PSI infrastrukturnya 60% aja belum, seumpamanya dimiliki DPRT, mengakar sampai tingkat desa, tingkat ranting. Nah, untuk memberikan semangat tersebut ya harus sekarang itu dibangun itu kader-kader PSI itu supaya militansinya ada. Nah, menjaga militansi itu Bung Rally, tapi kan nggak bisa dipisahkan juga kalau anak Pak Jokowi juga ada sekarang jadi RI 2. Apakah memang hanya sebatas untuk jadi motivator PSI aja? Kan susah untuk dilepaskan kedua itu kaitannya. Ya kita nggak bisa ya menampi itu. Sekarang Pak Jokowi adalah putra beliau Wakil Presiden Republik Indonesia. Berarti untuk menguatkan Mas Gibran juga nggak? Kaesang sendiri adalah ketua partai PSI yang tidak masuk parliamentary threshold. Oke. Kenapa? Karena itu jawabannya itu infrastruktur partainya tidak. Oke, baik. Sekarang. Oke, kalau gitu turun untuk menyemangati. Oke, untuk menyemangati kalau gitu Mas Pangi, sebenarnya kalau Anda melihat ini memang untuk sebatas Mas Gibran aja, ya atau ada motif lain juga, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Pak Jokowi? Efektif nggak ini sebenarnya? Iya, memang gini Mbak Cindy, dulu orang mengatakan Pak Jokowi akan menjadi lamdak ya, tidak lagi berkuasa, akan jadi bebek lumpuh. Tapi ternyata tidak, dia menjadi magnet yang begitu kuat. Betapa hari ini semua menteri-menteri, pejabat-pejabat orang penting di Republik ini yang masuk kabinet Prabowo itu harus melapor ke kediaman Pak. Ya walaupun itu dikatakan itu silaturahmi biasa. Tapi kan mereka begitu luar biasanya pengaruh Pak Jokowi ini. Itu yang betul-betul dipahami oleh PSI bahwa Jokowi efek ini akan bisa menyelamatkan PSI. Agenda Pak Jokowi itu hanya 2, Mbak. Bagaimana istana invasi yang dibangun yaitu Gibran itu bisa dipastikan menjadi presiden. Yang kedua adalah bagaimana PSI lolos ambang batas parlemen, dan itu diamini sebelumnya dari pernyataan tadi. Dan itu nggak bisa, itu kekuasaan Mbak. Kekuasaan itu hanya 2, ditakuti atau dicintai. Pak Jokowi mengambil 2 jalur itu. Bagaimana tetap dia dicintai, menjadi menjadi frekuensi politik, perbincangan politik, dan dia nggak mau diam. Karena dia harus bising, dia selalu diomongkan. Dia selalu dibicarakan di media. Yang kedua adalah ditakuti. Apakah dia masih ditakuti atau tidak? Nah sekarang kan Pak Jokowi adalah bagaimana dia memastikan mantan-mantan presiden kalau kita lihat Mbak Cindy. Itu kan semua urusannya ketika dia selesai. Dia akan pulang seperti rakyat biasa. Itu memang dilakukan, mengurus lingkungan. Oke. Mengurus hal hobi-hobi saja gitu. Enggak ada masalah, tetapi ketika Jokowi membentuk relawan itu memang beda dengan model lain. Bahkan relawan wakil presiden. Kemudian dia juga bentuk hari ini akan safari keliling kampanye. Tapi apakah Pak Prabowo nyaman dengan posisi itu Mas Pangi juga mau saya tunjukkan, mau saya tanyakan juga, ketika Pak Jokowi melakukan belusukan, sebenarnya ini menunjukkan kedekatan atau justru kerenggangan dengan Pak Prabowo? Iya, belusukan ini sebenarnya kan memang kekuatan penting di dalam face to face itu belum bisa ada yang menggantikan Mbak Cindy. Itu yang dipahami Jokowi. Face to face, menyapa rakyat, menyalami rakyat, bertatap muka dengan rakyat, dengan nuansa kebatinannya, dia
tahu mana apakah rakyat masih mencintainya atau tidak. Dia testing the water itu kan. Tapi kan kemarin juga ada kecolongan ketika di supporter bola di Medan, saya akan lawan misalnya. Itu juga nggak bisa disetting. Tapi dalam politik itu bisa disetting semua, Mbak. Berarti Ada maksudnya yang singkat saja ini bagaimana menunjukkan orang apa? Kedekatan atau kerenggangan? Bagaimana orang pura-pura nangis itu bisa disetting. Tapi ini Pak Jokowi mungkin ingin coba bahwa dia itu pusat magnet politik yang tidak bisa digantikan sampai hari ini, legend gitu. Politik yang presiden yang berpengaruh meskipun dia sudah tidak lagi presiden gitu. Oke, Mas Pangi Syarwi, terima kasih. Tadi juga ada Bung Reli Regen sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Saudara, keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal usai latihan militer minta pemerintah bertanggung jawab dan evaluasi program. Informasinya sesaat lagi. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Saya Yasir Neneama. Novia Ramadhani Sitohang, seorang siswa latihan dasar kemiliteran untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan asal kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, meninggal dunia usai menjalani latihan Latsarmil. Keluarga meminta agar pemerintah mengevaluasi program latihan militer ini. Jenazah Novia Ramadhani Sitohang yang berusia 25 tahun yang merupakan seorang siswa latihan dasar kemiliteran Latsarmil untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tiba di rumah duka di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada 24 Juni 2026. Almarhumah diketahui berangkat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak 13 Juni lalu yang direncanakan akan menjalani pendidikan dan pelatihan selama 1,5 bulan ke depan. Namun takdir berkata lain, Saudara, yang akhirnya anak 5 dari 6 bersaudara ini meninggal dunia. Keluarga memastikan almarhumah berangkat dalam kondisi sehat. Namun saat menjalani pelatihan, keluarga mendapat kabar almarhumah sakit hingga mengalami sesak nafas. Keluarga pun berharap ada tanggung jawab dari instansi terkait dan evaluasi dari pemerintah. Memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas. Ada komunikasi sebelumnya adik kita ini dengan keluarga, Bang? Oke, kalau untuk komunikasi almarhumah sendiri ataupun adik kami itu terakhir berkomunikasi dengan kami di hari Rabu sekitar 17 Juni ya. Itu sebelum pengumpulan alat komunikasi di tempat di pelatihan ini. Harapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita gitu, bahwasanya memang dari kegiatan yang sekarang dan kejadian yang ada ini kita berharap semuanya dapat dievaluasi gitu, walaupun memang keadaan ini bukan yang kita harapkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer terhadap para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Prasetyo mengaku evaluasi dilakukan lintas lembaga untuk mendalami potensi kelalaian hingga masalah teknis pelaksanaan latihan. Semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur. Itu kita perbaiki dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian ya itu juga bagian dari indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau belum? Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kayaknya ada hal yang mesti perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas? Ya belum berat, baru hari pertama, hari kedua, Mas. Hari ini Pak Jokowi safari politik memiliki riwayat kesehatan. Banyak dikritik kalau untuk manajer harusnya manajerial yang dilatih, Mas, bukan latihan dasar kayak gitu. Nah, itu kan bagian dari proses pelatihannya ya. Nanti kan kalau mengenai kompetensinya tetap ada juga.
3 calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih serta kampung nelayan Merah Putih meninggal dunia usai menjalani latihan dasar kemiliteran. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertahanan, 3 peserta yang meninggal dunia adalah Anissa Muyasaro yang meninggal dunia usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan dan Kejuruan Resimen Induk Daerah Militer 6 Mula Warman, Balikpapan. Kedua, Yonanda Muhammad Taufik mengikuti pelatihan militer di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ketiga, Novia Ramadhani Sihotang yang meninggal usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan Pusbahasa Kodiklat AU Jakarta. Kementerian Pertahanan menegaskan, sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran, calon manajer sudah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan dan memenuhi persyaratan. Kodam 6 Mula Warman membenarkan adanya salah satu siswa peserta didik dan pelatihan SPPI Koperasi Desa Merah Putih, Anissa Muyasaro, meninggal dunia saat mengikuti kegiatan diklat. Kapendam 6 Mula Warman, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo memastikan seluruh prosedur kegiatan telah berjalan sesuai aturan dan tidak melibatkan aktivitas fisik yang berat. Yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodjur karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran calon manajer koperasi Desa Merah Putih. TB Hasanuddin bilang salah satu pelatihan yang penting bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih adalah kemampuan manajerial koperasi. Kalau menurut hemat saya harus dievaluasi, terutama mereka yang mau ikut latihan seperti itu, ya harus dicek kesehatannya dengan baik sehingga mereka yang masuk kegiatan itu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik dalam suasana yang panas sekalipun, seperti militer, ya latihan menembak, kemudian baris per baris, panas-panasan ya dikurangi. Lebih baik diberikan ya pelatihan tentang manajemen sebuah koperasi. Salah satu keluarga calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia berharap ada tanggung jawab moral dari instansi terkait dan meminta pemerintah mengevaluasi program pelatihan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia usai menjalani latihan militer. Kritik pun muncul untuk mengevaluasi program latihan berbasis militer untuk calon manajer ini. Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Bang Samsur Rizal, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Saya ke Mas Usman. Mas Usman, menurut Anda evaluasi apa yang paling urgen yang harus segera dilakukan dari pelatihan ini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Usman. Perbincangannya akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia usai menjalani pelatihan militer. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Usman. Menurut Anda, Mas Usman, jadi evaluasi yang paling urgen dari pelatihan ini apa, Mas Usman? Ya, sebenarnya cukup dihentikanlah pelatihan dasar militer untuk calon pengelola koperasi. Karena memang tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini 2 hal yang berbeda. Di dalam kemiliteran, orang diajarkan untuk menjadi commander, bukan menjadi manager. Di dalam koperasi, orang diajarkan untuk menjadi manager, bukan
sebagai commander. Commander atau komandan itu berorientasi pada keberhasilan misi tempur dalam konteks pertahanan negara. Makanya tadi Pak TB sampai menyatakan ya mungkin perlu dievaluasi soal pembinaan fisik. Dasar-dasar menembak, apa relevansinya misalnya pembinaan fisik semacam itu, baris berbaris misalnya, apa relevansinya gitu. Nah di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya, dan itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Jadi menurut Anda Berbeda tidak dengan- perlu evaluasi ya, baiknya langsung dihentikan. Dengcal setuju dengan apa yang disampaikan Mas Usman, dan sebenarnya dengan kasus ini pengawasan yang dilakukan Komisi 1 seperti apa? Ya, yang pertama tentu kita menyampaikan turut berduka cita, berbelasungkawa untuk keluarga almarhumah Anissa Muyassaro, kemudian Mbak Naula Ramadhani Sihotan, kemudian Yonanda Muhammad Taufik, dan tentu kita tidak ingin ini terjadi lagi. Saya setuju, pada dasarnya kami setuju bahwa program ini kalau tidak ada jaminan itu mesti dihentikan lebih dahulu. Karena memang orientasinya sedikit berbeda. Karena orientasi dari pelatihan ini sebenarnya bukan saja ansi pada pembentukan karakter di manajerialnya, tetapi karena SPP ini mendapatkan tugas tambahan sebagai komando cadangan. Sehingga siapapun yang mendaftar atau dianggap masuk dalam struktur atau infrastruktur komando cadangan itu mesti mengikuti latihan-latihan dasar kemiliteran. Karena mereka juga nanti akan mendapatkan banyak wawasan-wawasan berbasis perspektif pertahanan. Nah disinilah missing link-nya yang dianggap bisa saja ada gap yang terlalu tajam antara yang pelatihan non militer dengan yang pelatihan militer itu, sehingga tujuan utamanya itu menjadi kabur atau menjadi hilang. Bahkan kesiapan mental dan psikologi, kemudian kesiapan fisiknya itu menjadi tidak kondusif. Nah ini yang penting untuk dipahami bahwa memang seperti yang disampaikan Pak Usman tadi, ada perbedaan orientasi, dan ini yang kemudian dipaksakan pada sistem tertentu yang 100% sipil misalnya untuk manajerial, niatnya baik, niatnya bagus sekali supaya ada perspektif yang kira-kira komprehensif lah untuk menjadi seorang manajer. Dia juga perlu paham lingkungan strategis, memiliki kemampuan fisik dan mental yang bagus, dan seterusnya. Tetapi ternyata apa yang kita inginkan ini belum tentu bisa terserap dan teradaptasi dengan baik di seluruh peserta manajerial. Dan kalau ini ada sampai berulang-ulang, kemudian menjadi sampai 3 orang korban, ini kita sangat sayangkan. Karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa Indonesia, anak-anak muda kita, yang tentu dengan niat yang tulus untuk bisa berbakti kepada nusa dan bangsa melalui SPP ini ternyata harus berakhir tragis. Ini menjadi tragedi bagi dunia komponen cadangan kita, dan ini tentu menjadi perhatian kita. Kita pada hari pertama pun langsung kita sudah sampaikan untuk diingatkan, kemudian bertambah korban menjadi 2, kemudian muncul lagi terakhir itu hari Ahad kemarin jadi Jumat kemarin Rabu kemarin jadi 3. Tentu ini menjadi peringatan yang sangat ekstrim lah, bahwa peringatan yang sangat ekstrim, dan sebenarnya ini juga betul-betul harus dievaluasi ya. Kalau Mas Usman sendiri melihatnya sebenarnya kalau seandainya Mas Usman ingin ini dihentikan, tapi untuk proses investigasi apakah perlu dilakukan, mengingat ini ada 3 calon manajer yang akhirnya meninggal dunia dalam masa latihan ini? Investigasi itu wajib untuk kita mengetahui apa sebab musabab dari kematian 3 orang calon pengelola koperasi. Apakah sebab-sebab kematian mereka merupakan sebab yang wajar, yang alamiah, atau sebab-sebab yang tidak alamiah? Sebab-sebab wajar misalnya mungkin kecelakaan kerja, atau yang sifatnya katakanlah kesehatan yang sudah memang tidak memungkinkan, atau sebaliknya sebab-sebab yang tidak wajar, misalnya diberikan pembinaan fisik yang berlebihan. Lagi-lagi kita ini mau membangun, menghasilkan manajer dari sebuah koperasi yang orientasinya mensejahterakan anggota, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah yang demokratis, yang dialogis. Kita bukan sedang mau menghasilkan commander-commander yang berbeda dengan manajer-manajer. Kalau commander itu tepat di dalam lingkungan militer, benar di dalam lingkungan militer, dan dibutuhkan karena ingin mengambil keputusan secara cepat, terutama dalam situasi darurat. Garis komandonya pun digunakan secara top down. Nah, sekarang pemerintah harus
tegas dalam mengambil keputusan. Tadi Pak Deng Icel juga menjelaskan, ini ternyata calon pengelola koperasi ini juga disiapkan sebagai komponen cadangan bela negara. Loh, sebenarnya kita mau membangun komponen cadangan bela negara di bidang pertahanan, atau kita mau membangun kesejahteraan ekonomi melalui bentuk sistem ekonomi koperasi. Ini kan dua hal yang berbeda gitu. Sehingga Anda mendorong investigasi itu penting dilakukan untuk menguak sebenarnya penyebab dari meninggalnya 3 calon manajer ini seperti apa. Kalau dari Deng Icel sendiri, langkah yang nantinya akan diambil oleh Komisi 1 akan bagaimana dalam mengawal investigasi yang didorong untuk dilakukan? Yang pertama kita sudah sampaikan secara organisasi, kita sudah sampaikan pada rapat terdahulu, kemudian pimpinan juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan TNI, dan tentunya ini menjadi warning bahwa ada, sekali lagi saya ulang, ada gap pemahaman yang sangat mendasar antara apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita di TNI itu standarnya berbeda. Nah, termasuk dalam proses seleksi awal itu barangkali tidak mampu memunculkan penyakit-penyakit bawaan atau komorbid, sehingga perlakuan sama untuk seluruh peserta. Dan ini yang mesti teridentifikasi dengan baik, sehingga materi yang dipakai dalam konteks komponen cadangan ini mesti diadaptasikan. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Usman juga tadi, bahwa ada prinsip yang berbeda, bahwa di sini yang kita mau latih adalah manajerial. Mereka akan menjadi manajer yang akan memanage, bukan mengambil keputusan secara personal, tetapi ada keputusan yang sifatnya lebih kolektif, musyawarah, kan namanya juga koperasi, berarti musyawarah. Jadi benar bahwa mereka ingin supaya kita punya manajer-manajer yang punya ketahanan fisik, ketahanan mental, kemudian punya endurance yang kuat, tetapi model untuk sampai ke sana itu penting untuk dimodifikasi, diadaptasi, sehingga tidak perlu ada jatuh korban yang harusnya bisa kita hindari. Sehingga Anda juga mendorong ya proses investigasi ini ya, sehingga terkuak sebenarnya apa penyebab dari meninggalnya 3 calon manajer ini ya, Bang Deng Icel ya. Iya, kalau apa yang disampaikan oleh Kapus Pen Mula Warman tadi itu jelas bahwa mereka itu tidak mengalami atau tidak diberikan latihan dasar militer untuk para militer. Mereka itu lebih banyak di dalam kelas. Berarti kalau tidak ada tempaan fisik yang berlebihan, berarti memang standarnya yang agak rendah. Berarti misalnya memang fisiknya yang tidak kondusif atau lagi tidak fit. Baik, saya sudah tangkap poinnya, Deng Icel. Yang mesti diinvestigasi. Baik, ini yang kita nantikan bersama. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Bang Samsur Rijal, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid, telah berbagi perspektifnya dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Pak Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi ribuan penggemar sepak bola merayakan keberhasilan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia setelah bermain imbang 1-1